Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga semuanya dalam sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya Salman Farisi dari Uswah Sel ya. Baik teman-teman ya, langsung saja ya di sini insyaallah saya akan men-share ke teman-teman ya dua rahasia manajemen keuangan konter kita teman-teman ya. Jadi dalam artian ini adalah memang lumrah di semua bisnis dipakai teman-teman ya. Tapi mungkin ini buat pemula atau yang sedang menjalankan konter, monggo kalau mau ditiru ya. Karena bagaimanapun keuangan itu adalah hal yang paling penting ya, yang paling sensitif ya, yang harus kita benar-benar perhatikan teman-teman ya. Jadi dua hal ini yang harus diperhatikan ya ketika teman-teman sedang menjalankan bisnis konter ya. Apa sajakah dua hal itu ya teman-teman ya? Karena jujur ya, memang dari awal kita buka dari modal 1 juta ya teman-teman ya, jujur aja teman-teman ya, dari modal 1 juta dan alhamdulillah kita bisa menghasilkan 60 per bulan itu karena kita benar-benar menyoroti, dalam artian kita benar-benar memegang teguh dengan keuangan ini teman-teman ya, dengan manajemen keuangan ini biar rapih teman-teman ya, biar aman, biar rapi ya. Langsung saja gaskeun. Apa itu? Oke, baik, langsung saja ya teman-teman ya. Yang pertama harus kita perhatikan adalah opening finance namanya. Hitungan keuangan pembukaan teman-teman ya. Pertama teman-teman harus menyiapkan buku tentunya ya. Kemudian teman-teman siapkan HP ya. Kemudian teman-teman siapkan tempat uang, kotak uang ya teman-teman ya. Nah, di HP tempat menyimpan saldo. Di di kotak uang tempat menaruh uang cash. Dan buku itu menjadi buku catatan teman-teman ya. Jadi pastikan saldo awal itu tetap teman-teman ya. Misalkan teman-teman target kayaknya untuk bulan pertama ini saya untuk menargetkan uang yang di saldo itu saya jelaskan seperti itu teman-teman. Saldo itu uang yang tersebar di berbagai aplikasi konter ya. Contoh misalkan kita punya Dana karena dipakai buat transaksi Dana ya, ada yang beli Dana. Nah itu udah ada saldonya Dana itu berapa, misalkan 500.000 atau berapa, itu saldo di situ. Kemudian ada di aplikasi lain pulsa kuota misalkan seperti itu, ada di beberapa aplikasi, misalkan kita memakai 2 aplikasi ya silahkan ditaruh di situ, atau di Mitra Bukalapak berapa di situ saldonya. Itu harus ada teman-teman ya, jangan sampai uang cash semua saldonya kosong ya. Kalau bisa antara saldo dan uang cash itu seimbang teman-teman ya, malah kalau bisa banyakin saldo teman-teman daripada uang cash teman-teman ya. Uang cash itu digunakan untuk hanya buat persiapan kembalian aja teman-teman, karena rata-rata orang ya misalkan beli kuota rata-rata atau beli top up transfer ya pasti membutuhkannya saldo teman-teman ya. Jadi misalkan saldonya tetap. Nah, opening finance ini maksudnya seperti apa ya? Jadi teman-teman harus benar-benar menghitung ya. Kalau saya setiap hari itu pasti setiap pagi sebelum buka itu saya bikin listnya teman-teman ya. Bikin list misalkan uang cash ada berapa, kemudian uang yang ada di saldo ada berapa. Nah setelah itu dijumlah total. Nah itulah yang menjadi uang konter ya teman-teman ya, uang konter ya. Ya jadi itu jumlah opening kita ya. Dijumlahkan antara uang cash dan uang saldo ya. Uang saldo itu yang di berbagai aplikasi kita jadikan satu, dijumlahkan semuanya sampai ke bawah. Nah itulah jadi uang konter ya, uang konter buat hari ini ya. Jadi ketahuan kan teman-teman ya. Setelah itu berjalan transaksi harian ya. Nah dari situ nanti ada pembukuannya juga teman-teman ya. Nanti saya akan share ke teman-teman pembukuan konter ya, seperti apa pembukuan transaksi itu seperti apa ya teman-teman ya. Nah jadi yang maksud saya opening finance itu adalah apa? Tujuannya untuk kita mengetahui jumlah awal saldo kita teman-teman ya. Jumlah awal saldo kita, dan nanti fungsinya di apa? Fungsinya nanti di akhir ya. Ketika saldo itu berkurang, nah ini dipertanyakan. Apalagi ketika kita punya karyawan baru misalkan ya, mohon maaf misalkan karyawan kita nggak amanah karena kita misalkan belum memahami manajemen konter seperti apa ya, sehingga kita ya menyerahkan aja sepenuhnya ke karyawan kita. Nah itu yang salah teman-teman. Hati-hati, jangan mudah percaya sama orang ketika dalam dunia bisnis ya, walaupun itu saudara ya. Beda misalkan antara urusan pribadi dan urusan bisnis teman-teman ya. Agar apa? Agar bisnis itu bisa berkembang ya. Nah jadi teman-teman harus setelah
Tadi kan saya sudah sampaikan tentang uang cash, kemudian saldo, dan ada buku ya. Nah, buku itu fungsinya buat apa? Untuk mencatat opening ya, jumlah saldo awal. Uang cash ada berapa, uang saldo ada berapa. Seperti itu ya, dibukukan totalnya ada sekian. Nah, setelah transaksi kan nanti berjalan. Nah, pas di akhir, nah yang kedua adalah rahasia yang kedua adalah pas openingnya, pas closingnya teman-teman ya. Tadi opening finance ya, yang terakhir adalah closing finance ya. Setelah tutup dihitung kembali semua uang itu ya, dari yang mulai cash, kemudian ada yang saldo. Dihitung lagi teman-teman ya, dari semua aplikasi, kemudian yang cashnya juga dihitung ya. Ketika pasti jumlahnya itu lebih ya, karena ada transaksi ya. Nggak mungkin kurang ya, karena ada transaksi. Nah, hal yang perlu diperhatikan ketika closing finance ya, closing finance adalah pastikan saldo yang awal dipisahkan oleh teman-teman. Dipisahkan teman-teman ya, dipisahkan. Nah, sisanya itu berarti adalah uang voucher, aksesoris, dan uang profit ya. Nah, setelah teman-teman memisahkan modal, teman-teman pisahkan profit. Ya, profit hari ini berapa kira-kira, pisahkan profit. Nah, yang terakhir adalah berarti itu adalah uang voucher dan uang aksesoris. Ya, uang voucher dan uang aksesoris. Itu tujuannya buat apa? Uang disebut kita uang belanja lah ya, uang belanja ya. Nah, setelah itu teman-teman sinkronkan sama transaksi kalau bisa ya. Kalau teman-teman gak capek ya, sinkronkan sama transaksi. Ya, nanti saya juga akan men-share ke teman-teman tentang pembukuan insya Allah setelah ini ya. Nah, jadi pas closing itu ada 3 pembagian teman-teman. Yang pertama uang modal pisahkan, kedua uang profit pisahkan, yang ketiga adalah uang belanja dipisahkan. Ya, sinkron apa enggak nih? Ya, jangan sampai malah berkurang, ada dari uang modal itu malah kepake uang modal ya. Itu hati-hati teman-teman ya. Jadi perlu diperhatikan ya. Fungsinya buat apa? Nah, jadi si uang profit sama uang belanja itu teman-teman pisahkan dalam satu buku yang tadi awal, yang pertama ya. Yang pertama tadi. Kemudian yang uang opening, nah itu teman-teman mulai besok lagi hitung lagi ya, seperti seperti memulai transaksi baru lagi. Jadi dipisahkan teman-teman ya. Kalau bisa dipisahkan seperti itu. Tujuannya buat apa? Untuk memanage keuangan kita, untuk memanage keuangan konter kita ya. Jadi siapapun yang kerja sama kita, siapapun karyawan kita, insya Allah nggak akan macam-macam teman-teman ya. Ketika benar-benar kita pantau dari segi keuangannya. Ini khusus yang nggak punya admin khusus ya teman-teman. Misalkan teman-teman punya admin khusus, kasir khusus ya. Ya itu mungkin bisa lebih termanage ya. Tapi saya tidak tidak merekomendasikan teman-teman ya, silakan ya. Lebih baik untuk keuangan itu kita dipegang langsung sama owner kita teman-teman ya. Untuk yang counter ini ya teman-teman ya. Kalau misalkan memang ada admin khusus ya silahkan. Tapi yang benar-benar kita percaya teman-teman ya. Karena uang itu sifatnya sensitif. Hati-hati teman-teman ya. Ya jadi itu aja teman-teman ya, 2 rahasia yang selalu kita pegang sampai sekarang ya. Jadi sebelum buka kita adakan opening ya, saya selalu mengadakan opening. Setiap kepala toko mengadakan opening, dalam artian dihitung semua jumlah uang, nah itu modal. Kemudian pas closing dihitung lagi uang dan dipisahkan profit dan uang belanja seperti itu teman-teman ya. Tujuannya buat apa? Buat memanage keuangan agar tidak kecolongan, agar tidak ada transaksi di luar counter. Bahaya ketika ada transaksi di luar counter, nah itu yang membuat counter itu akan bangkrut, akan hancur teman-teman ya. Ya mungkin ini adalah sedikit pengalaman saya. Mungkin ada yang konsep atau manajemen yang lebih bagus lagi, bahkan sekarang itu ada yang menggunakan aplikasi ya teman-teman dalam menghitung itu ya, silahkan ya teman-teman ya, bebas. Cuman ini kita versi manual kita seperti itu ya teman-teman, di Uswasel itu. Jadi keuangan langsung dikontrol sama kita ya teman-teman ya. Mungkin itu dari saya ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakallahu khairan katsiran jiddan. Ya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Uswasel.